Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar hadirin sekalian di pagi hari ini? Semoga sehat walafiat. Bukan hanya fisiknya, tapi yang lebih penting dari itu adalah sehat hatinya. Karena tidak sedikit orang yang sehat fisik diuji oleh Allah dengan ketidaksehatan mentalnya dan tidak sehat hatinya. Dan tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Nikmat dunia Allah berikan kepada yang Allah cintai maupun yang Allah benci. Harta misalnya, Allah memberikan harta pada seorang hamba bukan berarti Allah cinta sama dia. Qarun dikasih harta tidak? Banyak banget hartanya. Allah cinta sama dia? Allah benci. Jabatan yang menjabat gitu bukan tanda Allah cinta sama dia. Fir'aun jabatannya tinggi, tapi Allah benci sama dia. Raja Namrud dan raja-raja yang diktator, yang kejam, ya. Jadi kalau nikmat dunia Allah berikan kepada orang beriman maupun kepada orang kafir, kepada orang yang taat maupun kepada yang maksiat, maka jangan pernah merasa tertipu, merasa GR gitu ya, ketika Allah berikan sedikit dari dunia. Kasih jabatan tinggi, harta melimpah, popularitas, keluarga banyak, bisnis lancar, sehat bugar walafiat. Sebagian orang mengira ini tanda Allah cinta sama saya. Padahal maksiat terus jalan. Tidak. Itu ujian. Maka nikmat agama itulah tanda Allah cinta sama kita. Allah memberikan kita keislaman, Allah memberikan kita keimanan, ketakwaan, termasuk taufik untuk hadir di majelis ilmu, untuk bersama berjamaah di masjid ini. Ini nikmat agama.
yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka bersyukur. Kemudian hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tema kita di kesempatan ini apa Bapak? Ada yang tahu? Ini luar biasa nih, jamaah. Gak tahu judulnya pun kita hadir. Yang penting hadir. Ya. Mau dibahas apa? Terserah deh. Seharusnya kita tahu. Kita mau belajar apa gitu. Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Lawannya apa? Suudzon. Suudzon kepada manusia boleh enggak? Wa iyyakum wadzan fa inna dzan akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian prasangka buruk. Enggak boleh. Jazakallah. Karena prasangka buruk itu sedusta-dustanya perkataan. Kepada manusia tidak boleh suudzon. Bagaimanakah ini kepada Rabbul Alamin? Tentu lebih tidak boleh. Dan Bapak Ibu, yang namanya hidup ya, tidak selamanya menyenangkan. Karena roda kehidupan itu terus berputar. Hari ini sehat, besok Allah uji dengan sakit. Hari ini tebal dompetnya, suatu waktu kosong melompong, gak ada 1.000 rupiah pun di dompetnya. Saldo rekeningnya kadang banyak, kadang sedikit. Kadang tertawa, kadang menangis. Ya. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan aneka ragam cobaan, dengan keburukan, dan kami juga akan menguji kamu dengan kebaikan. Mungkin kalau diuji dengan keburukan, kebanyakan orang bilang, ya pantaslah itu diuji gitu. Itu cobaan. Tapi diuji dengan kebaikan, apakah seseorang merasakan itu juga ujian? Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, kepada Allah. Diuji dengan keburukan, sebagian orang bisa sabar. Diuji sakit, sabar. Diuji agak-agak susah ekonomi, sabar. Tapi sebagian orang ketika diuji dengan kebaikan, baru nampak hakikatnya. Diuji dengan kekayaan, enggak sedikit yang akhirnya jadi sombong. Merasa ujub dengan kekayaannya, bangga gitu, dan sombong meremehkan orang lain yang lebih miskin dari dia. Kamu siapa sih? Rumah aja nggak punya. Kamu siapa sih? Hidup aja masih susah. Gak usah banyak komentar nih, gak usah banyak ngomong, benerin aja hidup dulu. Meremehkan, merendahkan orang-orang yang ekonominya lemah. Gak sedikit. Diuji dengan kekayaan sedikit, langsung sombong, meremehkan orang lain. Karena arti sombong itu kan batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain.
Ya banyak yang nggak bisa ketika diuji dengan kebaikan gitu. Diuji dengan ilmu, meremehkan orang-orang lainnya, yang lain pada bodoh, pada nggak ngerti. Saya doang yang pinter. Diuji dengan popularitas, kawan-kawan lama dilupakan. Siapa ya? Walaupun sebenarnya kenal, tapi nggak mah. Turun derajat saya berkenalan, berteman dengan orang-orang rendahan. Naudzubillah. Kebaikan, keburukan, hakikatnya adalah ujian. Maka seorang muslim harus selalu berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, terutama saat diuji dengan keburukan. Kalau diuji dengan kebaikan, ya walaupun sebagian ada bangga, sombong gitu ya, tetapi kebanyakan kalau diuji dengan kebaikan, ya alhamdulillah Allah baik gitu. Tapi ketika diuji dengan keburukan, mulailah dia. Sebagian orang berprasangka buruk sama Allah. Ketika diuji kesulitan, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu? Ya. Padahal kita harus selalu optimis. Kata Rasulullah SAW, wa yujibunil fa'al. Qalu wa mal fa'al? Qalu kalimatun thayyibah. Dan aku sangat senang dengan al-fa'al, sikap optimis. Apa itu? Ucapan yang baik-baik. Kalau ngomong tuh yang benar-benar aja, yang baik-baik aja gitu. Hujan gede. Wah, banjir nih. Wah, bahaya nih. Kenapa enggak Allahumma sayyiban nafi'an? Ya Allah, semoga hujan ini apa? Bermanfaat bagi tumbuhan, bagi hewan. Ya. Yakin aja dulu. Berprasangka baik, optimis dulu. Nah, kenapa kita harus berprasangka baik? Setidaknya ada dua alasan. Kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah? Karena itu adalah inti daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana tauhid atau akidah kita kuat kepada Allah, semakin besar prasangka baik kita kepada Allah. Ya, semakin kenal Allah, semakin yakin dan prasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 154. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan di perang Uhud, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa rasa ngantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Orang beriman bisa ngantuk, bisa tertidur. Itu nikmat, Pak. Karena badan jadi istirahat. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti persangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?
Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Jadi ada orang-orang munafik ketika terjadi perang Uhud langsung prasangka buruk sama Allah. Wah, kalah nih. Wah, Allah tidak membela orang beriman nih. Habis kita nih. Dan tidak melihat dari sisi hikmah. Dan tidak melihat bahwa itu sudah takdir. Pokoknya buruk aja, pesimis. Sedangkan orang beriman, mereka yakin dan mereka berprasangka baik kepada Allah. Mereka yakin apa yang menimpa mereka. Bapak pernah dengar kisah perang Uhud? Awalnya kaum mukminin menang. Karena sebagian mereka tidak nurut sama Rasulullah, para pemanah, mereka turun, padahal kata Rasul jangan turun. Dengan sebab itu, Allah menguji mereka dengan kekalahan. Nah, orang beriman ngambil hikmah dari kejadian itu. Pasti ada sisi positif gitu. Karena setiap takdir Allah pasti mengandung hikmah, Pak. Orang beriman yakin yang menimpa mereka ini takdir, ketetapan Allah. Dan setiap ketetapan Allah pasti mengandung hikmah, itu yakin. Sedangkan orang munafik nggak beriman kepada takdir. Kenapa begini-begini? Makannya jangan perang, makannya nggak usah ikut. Ya coba kalau kita nggak ikut, nggak akan terbunuh di Uhud, kata mereka. Nyalah-nyalahin. Dan mereka nggak melihat dari sisi hikmah. Hikmahnya besar perang Uhud itu, walaupun kalah, tapi kaum mukminin, orang-orang beriman dapat pelajaran. Oh, ini akibat nggak nurut sama Rasulullah. Dibilang jangan turun, jangan turun. Sampai sekarang nih, kalau umat ini nggak nurut sama Rasulullah, ya akan diuji terus. Kekalahan demi kekalahan akan terjadi kalau mereka nggak nurut sama Rasulullah SAW. Mau menang, mau bahagia, mau tenang, nurut sama Rasulullah. Ikuti. Maka Allah pun mengancam orang-orang munafik, fayu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah akan mengadab orang-orang munafik laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik laki-laki maupun wanita. Bedanya apa munafik dengan musyrik? Bedanya apa, Pak? Orang munafik ini ngakunya Islam. Kalau ditanya agama Anda apa? Islam. Mereka sholat? Sholat, tapi malas-malasan. Sholat tapi malas-malasan. Karena nggak dari hati. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kalau mereka sholat, sholatnya juga malas-malasan. Hanya ingin dilihat oleh orang. Aslinya mah nggak mau sholat. Kalau nggak ada orang yang ngetin, nggak ada orang yang ngelihat, nggak sholat dia. Pura-pura. Mereka ada, Pak. Ngakunya Islam, berpenampilan Islam, tapi otaknya ini kafir. Hatinya kafir. Dia nggak beriman. Hanya pura-pura. Arti munafik i'tiqadi
dia meyakini kekafiran, menampakkan keislaman. Hanya dikenali dari ciri-cirinya. Susah kita memastikan, karena itu rahasia Allah. Apa ciri-cirinya? Kalau bicara idza haddatsa kadzaba. Ini ciri-ciri orang munafik. Kalau bicara dusta, nggak benar ngomongnya itu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia akan ingkar janji, nggak menepati janji. Wa idza tumina khana. Dikasih amanah, dikasih tugas, dia nggak menjalankan amanah tersebut, dia berkhianat. Itu ciri-ciri, Pak. Bukan berarti orang yang terjadi seperti itu, oh dia pasti munafik, enggak. Karena kita nggak bisa memastikan orang ini munafik atau enggak, karena kan hati masalahnya. Cuman Allah masih, Rasulullah masih ciri-cirinya supaya kita waspada. Ini dipelajari sejak kita SD, ciri-ciri munafik ini. Betul tidak, Pak? Dari dulu gitu. Tapi sebagian kita masih ada yang suka dusta, masih ada yang suka ingkar janji, masih ada yang nggak amanah. Seharusnya kita takut dengan ciri-ciri, dan Allah akan mengadab mereka. Orang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah selain Allah. Nabi Isa disembah, padahal nabi dan rasul, ciptaan Allah juga Nabi Isa itu. Tapi disembah, ya. Ini menyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Manusia biasa disembah, patung disembah, hewan disembah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itulah syirik. Allah akan mengadab mereka. Karena Allah sudah mengingatkan mereka supaya ibadah hanya kepada Allah saja, yang menciptakan mereka. Yang enggak menciptakan enggak boleh disembah. Ya ayuhan nas, tadi dibaca imam kalau nggak salah ya. Nah, iya benar. Imam baca ayat tadi, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Manusia semuanya. Kalian wahai manusia, yang rasa manusia nih, bukan hewan ya. Yang rasa manusia, kalian itu beribadahlah, sembahlah Allah yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Yang enggak menciptakan kalian enggak usah disembah, karena mereka itu juga diciptakan. Malaikat diciptakan, nabi diciptakan, orang soleh diciptakan. Enggak perlu disembah, enggak perlu minta-minta ke mereka, enggak perlu berdoa ke mereka. Ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tapi orang-orang musyrik enggan untuk beribadah pada Allah saja. Mereka lebih suka memalingkan ibadah kepada selain Allah, lebih suka nyembah malaikat, lebih suka nyembah nabi atau rasul, lebih suka nyembah orang soleh, lebih suka nyembah jin syaitan, lebih suka nyembah pohon, lebih suka nyembah bebatuan, lebih suka nyembah kuburan, dan lain sebagainya. Naudzubillah. Allah kabarkan akan mengazab orang munafik dan orang-orang musyrik. Ya, surat Al-Fat ayat 6. Yang mana mereka, orang munafik dan orang musyrik, selalu berprasangka buruk kepada Allah.
Ya, orang munafik dan orang musyrik itu berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapatkan azab yang buruk. Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Naudzubillah. Bagaimana mereka berprasangka buruk? Mereka berkeyakinan ada pencipta selain Allah. Padahal satu-satunya pencipta siapa? Allah saja. Qul huwallahu ahad. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kalau ada Tuhan lain selain Allah, hancur alam semesta ini. Kalau ada pencipta lain, Pak, kalau ada yang ngatur lain nih di alam semesta selain Allah, yang satu pengen siang, yang satu pengen malam, kelak kolip ini bumi. Yang satu pengen hidup, yang satu mati aja dia. Hidup mati ini yang benar yang mana ini? Teraturnya alam semesta karena Allah satu. Karena yang ngatur satu. Negara ini kenapa bisa aman, stabilitas terjaga? Karena presidennya satu. Kalau presidennya dua, apa yang terjadi? Kalau pemimpin ada dua atau lebih deh, yang satu kita damai, yang satu kita perang, gak sinkron. Makanya dalam sebuah negara, dalam sebuah wilayah, pemerintah harus satu, gak boleh ada matahari kembar. Nah, negara kita dipimpin oleh satu orang, pemimpin tertinggi, Bapak Presiden. Kalau dalam Islam, kalau ada pemimpin lain di sebuah negara, ya, maka salah satunya harus dibunuh. Kalau ada dua pemimpin gitu, dua raja, dua presiden di sebuah negeri, harus dikalahkan salah satu. Kalau enggak, hancur, perang terus. Ini mengambil pelajaran. Karena negeri ini harus ada satu yang ngatur. Ukuran wilayah yang kecil. Bagaimana dengan dunia? Bagaimana dengan alam semesta? Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kalau ada Tuhan lain, Tuhan yang nggak satu nih, banyak, hancur. Yang satu ingin ini, yang satu ingin ini. Nah, orang-orang musyrik itu mereka keyakinannya nggak benar kepada Allah. Mereka punya keyakinan penciptanya ada yang lain selain Allah. Atau mereka punya keyakinan nggak apa-apa kita doa kepada selain Allah. Ini keyakinan nggak benar kepada Allah. Allah tuh nggak ridho disekutukan. Allah nggak ridho disekutukan. Allah nggak suka. Entah itu dengan malaikat, entah itu dengan nabi atau rasul, Allah nggak mau. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, wakaf. Kalau udah jadi masjid ya, syarat masjid itu wakaf, milik bukan milik ormas, Pak, bukan milik sebagian orang, milik keluarga. Ya, kalau udah jadi masjid ya lillah. Wa annal masajida lillah, milik Allah. Ini sebagian orang kadang-kadang nguasain masjid, yang lain nggak boleh, ngisi kajian nggak boleh, sholat nggak boleh, semuanya ribet. Seakan-akan masjid jadi milik pribadi.
Masjid milik Allah. Jangan sekali-kali kalian menyeru seorang pun di samping menyeru Allah. Allah nggak mau. Jangan datang ke masjid, doa sama Allah iya, doa lagi sama yang lain. Manggil nama fulan, manggil nama alan, manggil nama-nama orang-orang yang dianggap soleh. Nggak boleh. Nah, orang musyrik berprasangka buruk gitu tentang Allah. Mereka berprasangka Allah punya anak perempuan. Malaikat-malaikat itu dianggap anak perempuan Allah. Ini prasangka buruk nggak sama Allah? Prasangka buruk. Berprasangka Allah punya anak, punya istri. Lahirlah anak Tuhan. Nggak ada yang benar. Allah nggak butuh anak. Allah nggak butuh orang tua. Nggak butuh istri. Nah, orang-orang musyrik itu prasangkanya parah banget sama Allah. Parah itu, Pak. Tapi ini kan anak lahir tanpa bapak. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab, tsumma yuqalu lahu kun fayakun. Enggak usah heran Nabi Isa diciptakan tanpa bapak. Kata Allah, permisalan penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam bapaknya siapa? Lebih keren Nabi Adam. Nggak ada bapak, nggak ada emak. Nabi Isa masih ada ibu. Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa kalian nggak heran? Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Isa. Allah menciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Sangat mudah bagi Allah menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, menciptakan tanpa bapak aja dengan ibu. Orang musyrik berprasangka buruk sama Allah. Keyakinan-keyakinan itu sangat buruk gitu sama Allah. Termasuk orang munafik ini. Mereka mengira mereka bisa nipu Allah gitu. Saya pura-pura Islam nih. Allah nggak tahu. Ya Allah, Pak. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah kan, yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Lanjutannya apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik menipu Allah, menipu orang beriman. Saya pura-pura beriman nih, KTP saya Islam. Gak ada yang tahu kan? Mereka ketawa mereka. Padahal Allah tahu nggak? Pak, Allah tuh tahu. Bapak pura-pura, Bapak beneran, Allah tahu. Makanya Allah katakan mereka orang munafik tidak menipu siapapun kecuali menipu diri sendiri. Mereka nggak sadar aja. Rugi jadi orang munafik. Gimana nggak rugi, Pak? Waktu sholat dia harus pura-pura sholat, malas banget ya. Dia harus hidup dengan kepalsuan. Kasihan amat hidupnya jadi orang munafik. Kan nggak enak pura-pura jadi orang Islam itu. Nggak sebentar gitu. Kadang kemunafikannya cukup lama gitu. Penyamarannya. Dan itu kan repot bagi dirinya sendiri. Harus berpura-pura. Harus pura-pura jihad kalau lagi ada jihad. Pura-pura sedekah, pura-pura baik, pura-pura aja hidupnya. Kepalsuan. Dan Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah akan mengadabnya enggak? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik akan diazab di bagian paling bawah api neraka.
Tapi kenapa sih mereka mau jadi orang munafik, Pak? Saking bencinya kepada Islam. Mereka ingin merusak dari dalam. Maka lisan mereka, sikap mereka menunjukkan kebencian kepada Islam, kepada kaum muslimin. Cadar dikomentarin, jenggot dikomentarin, masalah baju, pakaian kaum muslimah, muslimin dikomentarin. Giliran hari raya orang kafir, oh nggak apa-apa, toleransi. Ngaku Islam, tapi benci banget sama ajaran Islam. Ngapain sih harus pakai kayak ninja hattori segala? Benci banget lihat kaum muslimah pakai jilbab ini, anak-anak sekolah ngapain pakai jilbab ya? Itu yang dikomentarin, sedangkan mereka-mereka yang porno aksi, mereka yang menampakkan auratnya bebas dari lisan mereka. Tapi wanita-wanita muslimah yang pakai pakaian menutup aurat, mereka komentarin. Azan ini berisik banget ya. Ya. Semua syariat dikomentarin. Gak suka. Sampai ada yang ngebandingkan dengan tusuk konde. Apa? Tusuk apa sih ini? Konde. Itu gak keluar kecuali dari munafik, Pak. Orang Islam komentarin jilbab, mencela jilbab, dan mendukung orang-orang kafir, itu ciri munafik. Kalau kemudian dia keluar dari Islam, itulah hakikatnya dia. Anda Islam, ajaran Islam itu ada di Al-Quran, di hadis. Belum bisa melaksanakan, akui itu kesalahan. Jangan kemudian Anda menyerang ajaran Islam. Menyerang Al-Quran, menyerang sunnah, menyerang kaum muslimin dengan lisannya. Ajarannya dicela, orang-orang Islam yang melaksanakannya dicela. Mereka mengira Allah nggak tahu sikap mereka itu prasangka buruk sama Allah, Pak. Kalau mereka itu prasangkanya benar, ya Allah tahu ya saya bohong. Allah akan mengadab saya dengan kebohongan saya, dengan kepura-puraan saya jadi takut. Tapi karena mereka nggak yakin dengan Allah, makanya prasangka baik ini sangat penting bagi orang-orang beriman. Inti daripada keimanan, inti dari tauhid, inti daripada akidah yang benar. Saat diuji dengan kesulitan, dengan rasa sakit, kita berdoa. Yakin gak Allah akan ngabulin doa kita? Yakin? Atau ragu? Sebagian orang ragu. Saya sudah sering doa